Prinsip hidup sebenarnya nggak susah-susah, cuman belajar jadi orang baik aja. Udah itu ya, tetap semangat. Justru omongan orang kita dicibir atau disepelekan atau dipaido itu dijadikan semangat untuk terus maju dan membuktikan bahwa kita itu mampu berbisnis, berusaha walaupun cuman hanya di rumah aja. Wah, gitu. mantap. Usaha rumahan minim modal, Pak ya? Iya benar, yang dilakukan dengan waktu senggang di rumah dan bisa disambi-sambi sambil beres-beres gitu atau sambil ngomong anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin. Saya pemilik usaha dari Risolin yang berada di Perum Bumi Mandiri Wirokerten, Blok B, Yogyakarta. Ini mau bikin apa nih, Mbak? Ini kita mau bikin isian risoles Chokomilo. Bahannya 2 butir kuning telur, kuningnya aja yang kita pakai. Jadi kita pisahin dulu kuningnya. Berarti yang diambil kuningnya aja, Pak ya? Kuningnya aja. Bismillah. Ini kita ambil kuningnya aja, dipisahin dari putihnya. Ini masukin sini. 1. Terus lagi. Ini kita pisahin putihnya. 2. Terus taruh dulu masak pinggirnya kan. Benar-benar kuningnya doang. Kuningnya aja yang diambil. Terus kita pakai gula pasir. Gula pasir. Gula pasirnya Berapa banyak? 5 sendok aja. 5 Tapi sendok. manis boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. 2, 3, 4, 5 sendok. 5 sendok. Terus kita mix. Dimix. Diaduk ya, Mbak ya? Diaduk aja. Langsung diaduk. Pakai apa ngadukannya, Mbak? Ini diaduk pakai pengocok telur boleh, pakai garpu boleh, bebas aja. Ini kita campur sampai benar-benar rata. Sepunyanya alat di rumah aja, yang penting dia nyampur rata dan pucet. Atau pakai mixer juga nggak apa-apa. Mixer nggak apa-apa ya? Mixer, yang penting pucet aja. Nah, ini udah cukup ya. Cukup ini, Mbak? Yang penting dia pucet dan tercampur. Jadi kuningnya udah nggak ada yang warnanya kuning banget ya, pucet. Nah, ini udah cukup. Udah, ini dibiarin selama berapa lama ini, Mbak? Ini nanti kita biarin sambil nyiapin bahan-bahan yang lain aja. Kita sisihin dulu. Kisaran berapa menit? 2 menit, 3 menit nggak apa-apa. Oke. Udah ya. Oke. Nah, ini usahanya sudah berapa lama ini, Mbak? Usaha yang aku rintis ini masih baru mulai Desember 2022, tapi baru diseriusin dari mulai Januari 2023. Nah, ini kok bisa kepikiran nih, idenya dari mana nih, Mbak, bikin usaha Risolin ini, Mbak? Oh iya, waktu awal mulanya itu karena aku dulu nyidamnya risol dan pengen mengenang masa-masa hamil kemarin, tuh jadi bikin risol gitu kan. Nah, pas bikin risol itu aku kasih ke beberapa kerabat dan mereka support untuk udah jualan aja. Akhirnya di bulan Desember itu memutuskan untuk jualan risol gitu. Awalnya itu karena nyidam, tiap hari maunya makan risol, jadi aku tuh beli risol di pinggir jalan semuanya. Jadi awalnya dari situ aja pengen bikin risol, jualan risol. Terus nyoba bikin sendiri gitu, Mbak ya? Bikin sendiri karena yang aku suka itu kan risol mayo ya. Jadi aku bikin sendiri, terus akhirnya berusaha mengembangkan beberapa varian rasa gitu.
Nah Mbak, ini bahan-bahannya ada apa aja nih Mbak? Ini bahan-bahannya yang pasti ada coklat. Coklatnya coklat dark coklat ya. Dark coklat ini ya. Dark coklat. Terus ini nanti dipotong-potong kecil. Terus ada Ini coklat bubuk, cocoa powder. Cocoa powder. Iya, ini coklat bubuk. Terus ini tepung maizena. Tepung maizena, Ya. tepung jagung ya Mbak ya? Iya, tepung maizena. Ada susu. Indomie. Boleh, apa aja boleh. Apa aja boleh. Yang penting susu UHT fresh milk. Oh, susu UHT fresh milk. Ini yang putih. Mm-mm. Terus sama Milo. Milo Pakainya 2 saset. 2 saset. Nih, nanti kita campur di sini. Campur di sini. Adonan yang udah kita mix tadi, kuning telur sama gula pasir 5 sendok makan. Ini kan udah jadi pasta. Nah, ini nanti kita mau mix, kita potong-potong dulu coklatnya ya. Terus dulu belajarnya gimana itu Mbak awalnya? Belajarnya dari sosial media, ada YouTube gitu, belajar dari situ. Dan kebetulan memang aku tuh suka masak dan bikin makanan gitu kan. Terus coba-coba dari resep di YouTube, itu ada beberapa resep yang dicoba, misalnya gagal coba dengan resep lain, begitu seterusnya. Akhirnya nemu yang sesuai dengan takaran yang pas gitu, sesuai dengan yang aku maunya yang seperti ini. Akhirnya nemu juga yang pas gitu. Nah, untuk variannya sendiri ini ada berapa macam nih di risol ini Mbak? Oh, kalau dari risolin itu ada 4. Yang pertama varian mayo mozza, jadi varian mayones dengan smoked beef dan juga keju mozzarella. Terus kemudian ada pizzarella, itu tuh varian yang pakai saus bolognese, terus ada kejunya. Terus yang ketiga itu varian risol manis chocomilo, itu isinya coklat. Dan keempat itu varian spicy chicken, itu isinya ayam pedes. Karena di Jogja sendiri kayaknya risol manis itu kan jarang ya, jadi harus mencari ide-ide kreatif supaya jadi risol kekinian yang disenengin banyak orang gitu. Terus harganya mulai dari? Kalau untuk yang frozen itu harganya mulai dari 20.000 sampai 25, nanti tergantung variannya. Kalau yang ready to eat yang bisa langsung santap, tinggal santap udah digoreng, itu ada dua menu, yang isi 3 sama isi 5. Kalau yang isi 3 ada yang mulai 13.000, ada yang 16.000. Kalau yang isi 5 20, ada 25 juga ada. Ini mau potong coklatnya mau Mbak potong ya? coklatnya. Oh ya, ini mau bikin apa nih Mbak dari tadi ini nih? Ini kita mau bikin risoles isiannya chocomilo. Chocomilo risoles. Jadi risoles manis. Risoles manis. Risoles manis. Ini yang varian beda ini dari yang lain ini. Iya, kalau risol mayo, risol ayam udah banyak ya. Kita bikin yang beda, risoles tapi isiannya manis. Nah, ini kita potong-potong kecil-kecil dulu supaya nanti pas kita masak dia bisa lumer cepat. Karena udah dipotong kecil-kecil. Iya. Oh, ini nanti dimasak lagi nih Mbak? Iya, kita bikin sampai dia mateng. Jadi kuning telurnya itu tidak bau amis. Oh gitu. Ya, nanti ketika dimasak telurnya itu tidak seperti orak-arik, bentuknya seperti scramble, nggak seperti orak-arik. Jadi harus di mixnya sampai rata sama gula. Oke. Gitu. Jadi pasta gini kita siapin susu cairnya itu 500 ml. 500 ml. Iya, 500. Kita pakai gelas takar ya biar enak nakernya. 500 ml. Perbandingannya sama tepung maizenanya 1:1. Jadi kalau tepung maizenanya 1 sendok, itu nanti susunya juga 100 ml. Berarti 1:1 sama Ya, tepung maizena sama ya tepung Mbak ya? maizena. Nah, ini kita mix aja, kita campurin sedikit-sedikit dulu. Oh, kenapa nih dicampur sedikit-sedikit Mbak? Biar dia rata. Jadi kuning telurnya itu harus benar-benar tercampur rata supaya menghindari, misalnya kayak gini nih ya langsung dimasak, nanti menghindari jadi orak-arik. Jadi kalau kita campur rata gini nanti nggak amis dan telurnya teksturnya tidak menggerendel Menggerindil kayak gitu ya? menggerindil, jadi kayak scramble gitu ya. Kalau ini harus kita campur rata dulu
semuanya. Gulanya juga udah larut, dicampur sedikit-sedikit sampai benar-benar rata. Sampai benar-benar rata. Ya, Harus dikit-dikit Mbak ya. iya dikit-dikit. Dulu pas masih pertama memulai usaha, masih ingat mungkin modalnya berapa Mbak? Modalnya tuh cuman untuk beli bahan aja itu sekitar 100 ribuan. Itu udah dapat tepung 1 kilo, terus telur, kemudian smoke beefnya kita beli yang kecil, terus mayonesnya juga masih beli yang kecil. Jadi semuanya masih yang minimalis, tapi alhamdulillah itu bisa jadi sekitar 30 sampai 40 pieces. Jadi untuknya langsung balik modal, bisa dikembangkan lagi untuk yang lain gitu. Yang penting halus teksturnya, jangan sampai ada yang menggerindil. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan tepung maizenanya. Kita pakai takaran sendok makan yang ada takarannya. Jadi ini ada takarannya 1 sendok makan. Oh, ini 1 sendok makan Iya, takarannya. biar pas kan, karena kalau pakai sendok biasa kadang kan munjung. Nah, ini kan lurus Oh, ya. lurus ya, Nah, benar-benar. jadi kita pakai ini Presisi nih, Mbak ya. Ya, ini kita bisa campur. Kasih berapa sendok Ini nih Mbak? 5 sendok karena kita pakai susunya 500 ml. 500 ml, berarti 1 sendok 100 100 ml. Mbak Jadi ya? untuk kekentalan tekstur pastanya coklat krimnya itu disesuaikan aja sama selera masing-masing. Misalnya terlalu kental bisa dikurangin. Sesuai selera ya Mbak ya? 4 nih 5. Nah, ini cukup 5. 5 ini udah ya? 5 sendok. 5 sendok. Terus kita campur coklat bubuk cocoa powdernya 1 sendok aja. Oh, 1 sendok aja. Ya, kan nanti kalau terlalu banyak nanti terlalu pahit karena kita pakainya dark coklat. 1 sendok cukup nih Mbak ya? Cukup. Nanti masih ada tambahan Milo. Jadi ini kita aduk dulu, diaduk sampai rata. Kalau ini bisa bikin berapa kulit nih segini Mbak adonannya? Ini untuk bikin risol sekitar 25 sampai 30. 25 Ya, kulit ini untuk, sampai 30 kulit. Iya, ini adonan isiannya. Isian risol ini untuk satu resep ini bisa dipakai sekitar 25 sampai 30, tergantung mau seberapa banyak isiannya ya. Kalau isiannya banyak ya nanti jadinya sedikit. Kalau aku biasanya satu resep ini bisa untuk 25 sampai 30. Dulu pernah kerja ikut orang, pernah jadi karyawan biasa. Terus kemudian waktu itu sambil jualan online juga, jualan souvenir manten gitu. Hampir 2 tahun vakum, baru deh ini mulai lagi jualan online-nya gitu. Lanjutin ini Mbak ya, risol. Terus kalau yang risol ini pemasarannya gimana Mbak dulu awal-awal? Untuk pemasaran yang risol ini juga semuanya dimulai dari online. Jadi awalnya itu hanya di share di IG WhatsApp story, terus kemudian cobain di Facebook ada beberapa marketplace ya itu, terus kemudian di IG story bikin konten di IG, dan yang paling happening sekarang yang lagi rame itu konten TikTok gitu. Jadi bikin konten-konten untuk dipasarkan di TikTok, dan juga pasang beberapa aplikasi ojek online food gitu. Terus karena namanya Chocomilo, kita masukkan Milonya, aku pakainya 2 saset. Oh, 2 saset. 2 saset Milo. biar takarannya pas pakainya ya. 2 saset. Ini endorse gratis nih Milo. Mudah-mudahan nanti di endorse habis ini ya. Amin. Nih Langsung gitu. masukkan, dituang. Cukup ini 2 aja Mbak? Cukup, rasanya sudah Cukup, ya? pas. Sudah menjadi favorit banyak Choco lover. Choco lover. Iya, yang suka coklat nih tetap kita aduk, boleh sambil dimasukkan sedikit-sedikit Oh, masukin susunya. lagi susunya. Ini tahap ketiga nih Mbak ya? Iya. Berarti tahap ketiganya iya. setelah masuk apa? Coklat sama kokoa tadi Mbak ya? Terus masukin ini sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Ya. Nanti tahap keempat nanti kita masak dulu baru masukin coklatnya. Oh, nih abis ini dimasak berarti? Ya, kita masak habis ini. Tunggu. Nah, ini kan gerindil kan? Jadi Oh harus- iya ya. Jadi harus kita
ratain, jangan sampai ada yang ngegrindil. Nanti kalau kegrindil nanti gumpel jadinya. Benar. Jadi kayak scramble. Ini dimasukin lagi Mbak ya? Ya, sampai susunya 500 ml masukin. Masuk semua. Nah, nanti kita mau masak kayak di sini. Ini langsung dimasak di sini. Terus ini kita sisihin dulu. Untuk sosial medianya itu di TikTok dan di Instagram @risolinjogja. Jadi teman-teman bisa kepoin aja. Bisa langsung di situ udah ada link bio untuk ordernya, bisa hubungin WA, udah tercantum di situ. Kebetulan waktu pertama kali bikin itu langsung diborong habis sama teman-teman. Jadi teman-teman bantu, kemudian teman-teman juga bantu share di WA. Jadi alhamdulillah langsung banyak, sekitar 5, terus nambah lagi 10, terus nambah lagi 15 box gitu. Ini udah disisihin. Sekarang kita siapin untuk coklatnya. Coklatnya, ini mau ditimbang coklatnya Mbak? Coklatnya kita cuman butuh 100 gram. 100 gram? Ya, coklat apa, dark coklat tadi. Dark coklat. Kita cuman butuh 100 gram. Nah, nih. Udah cukup ya. Segini cukup nih Mbak ya? Cukup, nggak apa-apa, lebih dikit nggak apa-apa. Nanti baru kita masak. Nah, ini kita potong Kecil-kecil. sedikit kecil-kecil biar lebih mudah lumer. Biar gampang lumer ya Mbak ya? Iya, biar cepat menyatu. Kemarin itu waktu viral itu sebenarnya pengennya bisa nyiapin banyak risol, tapi kan karena ini semua masih dikerjain sendiri dan ini adalah produk homemade, jadi aku tetap menomorsatukan kualitas rasa. Jadi waktu viral itu hanya maksimal di 250 pieces aja. Jadi lebih dari itu kita harus sistem PO besokannya gitu. Itu per hari Mbak, 250 piece? Iya, 250 karena ya itu kemampuan tenaganya kan masih dikerjain sendiri ya. Terus jangan sampai kualitasnya menurun gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Baru usaha pernah sampai puncak 250 piece ya Mbak ya? Itu aja. Perasaannya gimana tuh Mbak pas? Perasaannya seneng dan capek. Seneng dan capek. Yang penting kalau aku kan customer puas, nanti pas ngicipin bisa repeat order lagi. Makanya dibatasin jumlahnya karena biar kita tetap bisa mempertahankan kualitas rasa gitu. Wah, mantap. Nah, ini mau proses apa nih Mbak? Nah, ini isian cocomilonya mau kita masak dulu. Jadi kita aduk dulu, ini dia sampai campur rata. Berapa lama ini Mbak? Paling 10 menit aja. 10 menit Yang penting nanti dia akan mengental karena ada tepung maizenanya, dia akan mengental. Belum dikasih coklat ya Mbak ya? Belum, nanti kita tunggu yang adonan yang bubuk ini dulu kita biar bisa nyampur, nanti baru kita campur coklatnya. Yang ini biar tercampur dulu bubuknya. Ini udah tercampur rata ya, semuanya udah ini kita masukkan coklat komponnya, kita masukin coklatnya. Coklatnya ini nanti lumer juga di dalam Mbak ya? Iya, lumer. Nah, ini sambil terus diaduk. Diaduk. Ya, pokoknya jangan sampai bawahnya gosong. Karena ini kan nanti kental. Nah, kita aduk. Harus sering diaduk nih Mbak ya? Harus diaduk terus dan pakai apinya yang kecil ya. Oh, apinya kecil? Apinya kecil. Jadi jangan pakai api besar, nanti gosong. Jadi Ngaruh pakai ya api Mbak kecil, ya. Kalau gosong dia kurang ini Mbak ya? Nanti bau sangit-sangit gitu. Jadi benar-benar diaduk sampai ke bagian yang bawah juga. Sampai benar-benar dia nanti mengental. Mengental. Nah, ini kan coklatnya udah mulai cair ya. Tapi kalau dia cair ini nggak kelihatan itu? Enggak, Serbuk-serbuk. nanti halus dia. Halus Akan menjadi teksturnya lama-lama akan menjadi halus. Dan berkilau shiny gitu. Karena ada gulanya tadi yang bikin warnanya tuh nanti bagus. Terus ini
bisa dikirim-kirim juga Mbak ya? Oh iya, kebetulan aku disupport sama pengiriman yang bisa luar kota dan dingin, disupport sama Paxel, di mana nanti bisa dikirim ke Jabodetabek, di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera itu ada beberapa. Itu nanti disupport Paxel, jadi nanti yang frozen itu nanti tetap beku juga sampai ke rumah teman-teman semua. Wah mantap. Paling jauh ngirim kemana nih Mbak? Paling jauh ini kemarin ke Denpasar. Denpasar itu 2 hari, alhamdulillah masih aman. 2 hari masih aman? Masih Wah, beku. mantap. Iya. Berarti kalau kirim-kirim jauh yang penting ada Paxelnya itu Iya. aman Mbak ya? Ada Paxel, karena Paxel itu memberi fasilitas apa tuh namanya, cooler box. Terus aku juga packingnya juga pakai bubble wrapping, bener-bener beku. Jadi misal sampai Jakarta itu 1 hari 1 malam tetap beku sampai sana, gitu. Oke. Ini udah kental nih Mbak. Iya, ini udah mau mateng, jadi ini tetap harus diaduk sampai dia nanti halus teksturnya. Sampai halus teksturnya. Teksturnya halus. Wah ini bagus banget nih kelihatannya. Tadi masnya padahal nggak gini ya? Ini udah jadi pasta coklat. Pasta coklat. Ini kok bisa ngembang ini karena tepungnya tadi Mbak ya? Kentalnya ini karena kita pakai tepung maizena. Tepung maizena tadi ya? Dibikin, nah ini kan udah mulai halus kan, ini tetap harus diaduk sampai bawah, jangan sampai gosong. Nah ini kalau udah mulai keluar buihnya bluk-bluk itu biasanya sudah matang. Udah matang. Nah ini kan teksturnya jadi halus. Halus ya. Wih mantap. Ya baunya juga enak banget, Baunya ya, enak wangi. Milonya kerasa. Coklatnya juga. Kita aduk. Ini udah ini Mbak? Ya udah matang kok ini. Udah matang. Di awal-awal merintis usaha ini juga banyak sekali orang yang memberi kayak apa ya, ala jualan risol, banyak orang jual risol yang lebih murah banyak, seperti itu sering banget itu ya, ucapan-ucapan seperti itu. Tapi ya kalau aku nggak apa-apa sih, itu dijadikan semangat aja biar kita tuh jadi lebih baik. Karena kalau kita punya potensi, kita punya produk yang bagus, terus kita mau belajar dan kita menunjukkan bahwa produk kita bagus. Nah Mbak ini ada apa aja nih bahan-bahannya? Nah ini sekarang kita mau bikin kulitnya. Kulit untuk risol Cocomilo, jadi kulitnya warnanya coklat. Ini kita siapin dulu telurnya. Telurnya pakai, ini aku mau bikin 500 gram tepung, jadi aku telurnya pakai 3 ya. Pakai 3. Pakai 3. Ini yang dipakai semuanya Semua berarti ya? dipakai, kuning sama putihnya dipakai. Ini untuk nyampurin adonan boleh di mix pakai tangan, boleh di mixer juga boleh, atau di blender juga boleh. Jadi yang penting teksturnya itu tercampur rata dan halus. Karena ini aku bikinnya agak banyak, jadi kalau pakai hand mix itu lama ya? Jadi aku lebih seneng di blend. Terus ini airnya pakainya 1200. Airnya pakainya 1200 ml, jadi ini ada takarannya. Ini per 500 ya. Per 500 nih ya. Masuk. Kita masukin. Terus ini 100. Nah, karena blendernya cuman muat buat 600 ml, kita bikinnya 2 kali. 2 kali. Ini yang pertama nih berarti. Yang pertama boleh. Nah, ini terus siapin tepungnya. Tepung terigu ini kita singkirin dulu ya. Ini kita siapin tepung terigu 250 gram. Ini bikinnya 2 kali Mbak ya? Ini yang pertama setengah dulu nih. Ini kita timbang tepungnya. Yang membuat Mbak Arlin tetap semangat nih dalam usahanya gimana nih Mbak? Yang pasti di saat kemarin drop itu ya, kehilangan banyak orang yang kita cintai, itu yang pasti alhamdulillah saya punya doanya mama, saya punya ridhonya suami, jadi saya tetap semangat. Terus saya berusaha untuk bangkit, karena
buat apa juga berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kita harus melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, itu yang paling penting. Jadi sisa waktu itu ya dijadikan melakukan hal baik dan bermanfaat untuk banyak orang itu. Yang pertama nimbang tepung apa nih Mbak? Tepung terigu dulu. Terigu dulu ya. Ya, ini 250 gram. Tepung terigunya 250 gram. Ya. Ini benar-benar presisi nih ya. Ya, harus takarannya. ditimbang karena nanti hasilnya kan lebih maksimal kalau kita pakai takarannya yang jelas ya. Oke. Aku pakai tepung terigu segitiga. Oh, segitiga. Yang pro rendah ya. Protein rendah. Iya. Nah, terus ini yang ini pakai tepung tapioka. yang Mereknya Rose Brand, tapi bebas sih, apa aja boleh. Ini pakainya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ya. Nih. Dikit berarti Mbak ya? Iya. Tapiokanya? Tapiokanya 3. Ini aku bikin per 250 ya. Nanti kita kali 2 karena aku mau bikin 500 gram. Ini Tadi 3 ya Mbak ya? 3 3 sendok makan ya? sendok makan. Tepung tapioka. Terus ini kita pakai gula pasir karena risol coklat kan manis ya. Jadi kita kasih gula pasir sedikit. 1 sendok makan. 1 sendok makan cukup. Cukup. Terus Sama coklat bubuknya 1 sendok makan juga. 1 sendok makan. Coklat bubuk kokoa itu tadi Cocoa Mbak ya? powder. Cocoa powder. Ini nanti kita masukkan ke adonan cair yang kita ini telur sama air tadi ya. Ini kita tambahin dulu minyak. Oh, kasih minyak. Ya, supaya nanti nggak lengket di pan. Kita kasih minyaknya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Jadi adonan cair boleh kita campur dulu. Telur, air, dan minyak. Ini kita campur dulu. Baru nanti kita masukkan adonan keringnya. Oke. Nah, ini kita masukkan. Masuk sini blendernya. Ya, kalau aku ke blender ya. Bisa di blender, bisa dikocok-kocok biasa Iya, juga bisa pakai Mbak ya? tangan boleh, pakai mixer, dibantu mixer boleh juga. Yang penting teksturnya tercampur rata. Bener. Kalau ini buat berapa kulit ini segini Mbak? Ini kalau 500 gram itu bisa sekitar 50 sampai 60. Oh, 60 kulitan ya? Iya. Wah, banyak ya? 60 banyak. Berarti ini 500 gram untuk, Untuk 60 kulit. 50 ya, 50 sampai 60. 50 sampai 60 kulit. Nah, ini kalau aku di blender aja sampai dia nyampur. Cuman sebentar kok. Ini kalau ada yang masih ngambang boleh diaduk sebentar. Tepung-tepung yang nempel di pinggir-pinggir gini bisa diaduk biar dia kecampur rata. Ini kalau pakai blender itu dia lebih cepat kita kerjanya. Nyampurnya nggak terlalu banyak tenaga untuk nyampur, dan cuman di blender tuh cuman sebentar, yang penting kecampur. Sudah ini cukup? Ini cukup. Jadi ini tercampur ya, udah campur semuanya. Nah, kalau misal kayaknya masih ada yang nggak ngegrindil gitu, nanti kita saring aja. Oh, disaring. Biar yang Ngelihat teksturnya kekentalannya gimana sih Mbak? Pas atau enggaknya? Kalau udah pakai takaran yang tadi itu sudah pas ya menurut Sudah pas aku ya. Pasti pas itu Mbak Sudah ya? pasti pas. Jadi kalau terlalu kental juga nanti adonan di kulit tuh tebel. Tebel nanti kalau kita gulung dia gampang sobek. Gampang sobek kalau Iya. ketebelan. Ini udah cukup. Udah cukup Mbak ya? Ya, ini kalau misalnya ada yang ngegrindil boleh disaring aja. Oh, ini disaring lagi. Ya, boleh disaring. Supaya dia benar-benar halus. Merata lah Mbak ya? Proses pembuatan kulit coklat risol. Iya, Ini jarang-jarang ada ini. jarang ada. Nah, ini kan ada yang menggerindil. Cukup kita seperti ini kan. Ini udah pasti rata nih Mbak ya? Nah,
Ini udah halus banget Halus ya. banget ya. Nah, ini Teksturnya tuh. udah. Lihat tuh Nah, ini untuk hasil yang lebih maksimal, ini lebih baik diistirahatkan dulu atau di resting sekitar minimal 30 menit. Biar apa itu Mbak nanti? Biar Mbak? nanti hasilnya itu dia lebih bagus, jadi lebih lentur gitu. Oh, harus di resting ya? Iya, kalau aku biasanya bikin aku resting dulu, nanti hasilnya juga lebih bagus. Oke. Tidak gampang pecah. Tidak gampang pecah, ya. Boleh kita sisihkan dulu ya. Nah, ini mau proses bikin apa nih Mbak? Nah, ini kita mau bikin kulit. Ini kulit coklat yang tadi kita udah bikin, udah di resting. Nah, Ini selama berapa lama resting ini tadi? 30 menit. Jadi dia akan apa? Berpisah antara tepung dan airnya. Ini harus kita aduk. Diaduk lagi ya? Diaduk sampai benar-benar menyatu. Jadi fungsinya di resting itu untuk Supaya dia hasilnya lebih tidak gampang pecah dan lentur. dan tidak gampang robek juga ya Mbak? Iya, tidak gampang robek. Nah, ini aku kan pakainya wajan wali. Ini kita panasin dulu. Ini wajan wali namanya Mbak? Ya, Kalau nama beli di wajan. online namanya apa ini? Iya, namanya wajan wali. Oh, ukuran berapa ini? Ini aku pakai ukuran yang 22 cm. 22 cm. Nah, ini kita taruh sini dulu adonannya. Oh, ini buat nanti ya? Wali itu ya, wajannya. Ini Biar untuk pas. ngetap wajannya di sini. Ini memang ukuran wajannya segini Mbak ya? Iya, sudah disesuaikan. Jadi nanti kalau misalnya pakai wajan walik itu sudah dapat tempatnya ini, sudah Oh, satu set. khusus buat kulit Iya, ini berarti wajannya ya? Khusus buat kulit. Hmm. Ini dituang adonannya, tingginya disisain sekitar 1/4 dari tingginya. Jadi nggak usah penuh-penuh. Karena kalau wajan walik itu nggak boleh lebih dari pinggirannya, nanti susah copotnya. Nah, ini adonan bikin kulit itu harus sering diaduk ya di bawahnya karena dia itu mengendap Mengendap tepungnya. Jadi biar nanti bisa rata. Jadi sering-sering diaduk ini. Dan wajannya udah nggak pakai minyak lagi Mbak ya? Ya, karena tadi kita adonannya udah pakai minyak, jadi wajannya nggak perlu minyak lagi. Minyak lagi. Nah, ini kalau udah panas, Udah panas. kita tapin gini aja. Oh, sambil diputer-puter ya Mbak? Ya, biar rata. Nah, ini Ada bolongnya? ada bolongnya, boleh ditutup aja pakai kuas, Oh, pakai kuas. ditutup aja, nanti dia nyatu. Udah gini aja berarti Mbak ya? Nanti dia tunggu sampai dia mateng. Tunggu matang. Selama berapa lama nih matangnya Mbak? Nanti matangnya tuh dia akan sedikit menggelembung dan bisa copot sendiri, itu berarti tandanya udah mateng. Pinggirnya itu ya Mbak ya? Nah, Copot nanti ya? pinggirnya copot. Jadi kalau kita balik nanti langsung lepas. Wah, ini tipis banget kulitnya Mbak ya jadinya? Iya, jadi Teksturnya. karena biar kita makan risol itu nggak masalah makan tepung aja, jadi ada isiannya banyak gitu. Ini yang difokusin isiannya Mbak ya? Kulitnya nggak terlalu tebal nih, malah enak ini nih. Nah, ini udah mulai mau mateng ya. Ini udah mulai gelembung-gelembung ini tanda dia udah mulai mau mateng. Nanti ngangkat sendiri ya Mbak ya? Dia nanti kita tinggal Lepas balik aja. Dibalik. Ini udah matang Mbak ya? Ya, ini udah matang, nanti kita tap di sini Langsung. aja. Oh, langsung gini. Ini lepas nih. Nanti lepas sendiri. Nih, risol coklat kayak gini nih bentuknya nih. Ini nggak keras Mbak ya nanti ya? Enggak, ini teksturnya halus, lembut. Halus ya Mbak. Oh iya ya, kayak bener-bener lentur ini, ya. lentur banget. Ini udah jadi nih guys. Tuh lihat tuh. Yang penting kita baik sama orang, kita baik sama diri kita sendiri. Kekurangan yang ada di dalam diri kita jangan dijadikan sesuatu beban gitu ya. Justru apa yang menjadi kurangnya kita itu kadang itu dipengenin orang juga tanpa kita sadari. Padahal orang tuh kadang melihat kita tuh, oh mbaknya itu sukses, mbaknya ini sukses kayak gini tuh. Jadi jangan pernah tidak menyayangi diri sendiri. Yang pasti itu kita harus jadi orang baik sama orang dan baik sama diri kita sendiri. Jadi biar kita tuh lebih kuat gitu loh menghadapi segala macam. Nah, ini lagi proses apa nih Mbak? Nah, ini kita lagi proses bikin risol coklatnya. Nah, ini pastanya coklat Yang tadi ya, yang udah dibikin kita tadi. bikin.
kita taruh secukupnya. Mm-mm. Ini diisi aja secukupnya, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau pas digoreng takutnya pecah. Ini secukupnya aja. Cukupnya segini cukup mbak ya? Cukup. Nah ini kan kita bisa Teksturnya, ratain. Nah teksturnya yang luar yang berpori, supaya nanti panirnya bisa nempel bagus. Yang halus yang di dalam. Oh gitu. Nah nanti dia ngaruh ke nanti di panirnya. Di Jadi panirnya ya mbak ya? kita lipat aja, disesuaikan ukurannya mau seberapa. Nah ini kita padetin ke belakang. Oh gitu. Biar Rapi bentuknya banget. bagus. Nah ini kan bisa kita padetin lurus. Terus kita kasih sedikit lem. Lemnya Lemnya apa nih mbak? ini. Tadi sisa adonan kulit aja. Oh dari adonan kulit. Iya. Ini kita sisihkan di sini. Jadi yang bertekstur itu yang ada di luar. Nah ini yang halus. Ini ada di belakang, di dalam untuk dalemannya. Kalau Ini mau bikin apa nih mbak? Nah ini mau bikin panir untuk risol Chocomelo. Nah ini aku panirnya homemade ya, bikin sendiri yang warna coklat. Jadi dari panir putih nanti kita mix sama bubuk coklat. Cukup segini mbak ya? Cukup. Ini 1 kilo tadi ya? Ini 500 gram, jadi 500 500 kilo. Ini kita campur dengan coklat bubuk. Supaya dapat warna coklatnya kita mix aja dengan coklat bubuk. Nasinya berapa banyak mbak? Ini sesuai selera. Kalau misalnya dirasa, nah ini tinggal dicampur aja. Nah ini kan warnanya jadi coklat. Nah ini kalau misal dirasa kurang coklat, boleh ditambahin lagi coklatnya. Coklat bubuknya. Disesuaiin aja sama penampilannya ya. Ini yang cocoa powder tadi mbak ya? Iya, ini coklat bubuk. Mereknya boleh apa aja bebas. Kita bisa campur supaya nanti risol coklat Chocomelo-nya itu bisa bener-bener full coklat, dari mulai isian, terus mulai dadarnya, sama ini panirnya juga coklat. Nah, Nih gini aja cukup nih mbak? cukup nih, ini warnanya udah coklat bagus ya. Berarti dikira-kira aja mbak ya? Iya, sesuai selera aja. Kalau tambah banyak, pahit nggak mbak? Tambah banyak ya mungkin nanti agak sedikit pahit, dan nanti banyak yang ini kebanyakan coklat bubuk nanti bisa rontok di pas gorengnya. Nah ini udah cukup, warnanya juga nggak terlalu pekat ya. Ini yang penting diaduk rata aja. Nanti sekarang kita siapin ini untuk panirnya. Ini buat yang ini mbak ya? Yang risol coklat. Nah ini kita ambil aja ini risolnya. Ini mau proses memanir. Ya manir, ini adonan pelapisnya adalah sisa adonan kulit. Tadi kita tinggal masukin aja, Langsung dicelup aja ya mbak? celup. Kemudian tinggal dimasukin ke tepung panir sini. Oh gini. Udah nempel gini nih mbak ya? Nempel yang rata. Kita sedikit tepuk-tepuk biar dia nempelnya sempurna. Jangan lupa di bagian sisi dalam ini juga di ini Sampai rata ini mbak ya? sampai rata. Nah ini Wah coklatnya coklatnya udah bagus ya. bagus banget nih teksturnya, warnanya. warnanya. Nah mbak Arlin, tadi kan saya ngeliput nih mbak, terus saya ngelihat proses dari awal, terus mbak ngasih tahu ini nggak apa-apa mbak? Nggak ada masalah buat saya kalau misalnya nanti ada teman-teman yang pengen mencoba bisnis ini dengan resep yang saya pakai, silahkan aja dipakai, silahkan dipergunakan untuk kebaikan, monggo, tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Justru kadang saya juga banyak yang nanya atau banyak yang pengen belajar, dengan senang hati kalau saya ada waktu saya jawab, ada waktu saya sharing, kita boleh sharing, nggak ada masalah gitu. Berarti mbak Arlin nggak khawatir ya kalau rezekinya nih mungkin ada persaingan orang juga ikut-ikutan jualan risol gitu? Nggak ada, semua itu karena kita percaya di agama kita juga diajarkan bahwa rezeki itu Allah sudah takar sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ya kalau bisa lebih sukses dari saya, syukur alhamdulillah. Atau mungkin resep yang dipakai nanti menjadi jalan dia menjadi sukses, saya juga ikut senang. Saya bisa dapat amal jariahnya gitu kan. Ya jadi monggo aja siapapun silahkan pakai.
pakai yang mau pakai. Masya Allah, luar biasa. Nah terus Mbak Arlin bisa bertahan usaha, bertahan sampai saat ini gimana nih? Kuncinya gimana nih Mbak? Kuncinya yang penting untuk usaha rumahan itu tetap harus konsisten dalam mempertahankan kualitas rasa, itu nomor satu. Jangan sampai konsumen kita tuh merasa ada penurunan kualitas gitu atau rasanya berubah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kedua, konsisten dalam promosi. Jangan pernah merasa kok kalau sehari nggak laku terus jadi males jualan. Jadi tetap harus konsisten promosi. Terus konsisten untuk belajar. Jadi usaha rumahan tetap harus bagus dipandang gitu kan. Jangan sampai kita tuh kalah, oh cuman usaha rumahan packagingnya nggak bagus kayak gitu ya. Tetap harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya kita nggak bisa nih ngedesain, sekarang banyak aplikasi yang bisa untuk desain. Kita nggak bisa bikin konten, banyak aplikasi yang bisa bikin konten, editing video gitu ya. Pokoknya nggak usah merasa aku nggak bisa, tetap harus optimis bahwa kita bisa, kita mampu, tunjukkan potensinya kita. Jadi orang tuh nggak akan memandang kita sebelah mata. Usaha rumahan atau usaha rumahan itu nggak akan berjangka panjang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus pelajari. Itu yang pasti, jangan pernah capek untuk belajar gitu. Harapan buat Risolin ke depan gimana nih Mbak? Harapannya alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh banyak orang, sudah banyak dikenal, dan berharap tuh bisa jangka panjang, berharap pengen bisa buka outlet di luar, juga berharap bisa merekrut banyak karyawan nantinya supaya bisa memberikan berkah untuk banyak orang. Itu banyaklah mimpi-mimpi untuk membesarkan Risolin ini, banyak. Yang penting saya tetap harus konsisten, itu aja. Sarannya kalau kita ibu-ibu itu memang pekerjaan yang menyenangkan itu adalah bekerja dari rumah. Jadi jangan merasa pekerjaan dari rumah itu nggak menghasilkan. Kalau kita konsisten, kita terus belajar, pasti akan suatu saat akan menjadi besar. Saya yakin dan optimis bahwa usaha rumahan bisa bersaing juga dengan memberikan kualitas yang baik, servis yang baik ke customer. Itu penting, dan jangan malu untuk jualan. Selama kita jujur, kita tidak membohongin orang, kita memberikan produk-produk yang baik, jangan pernah malu jualan. Tetap semangat, konsisten, dan terus belajar, itu yang pasti. Semangat, konsisten, dan terus belajar ya Mbak ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Baik Mbak, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usaha Risolin ke depan makin berkembang lagi. Ya, amin. Mbak Arlin, dan sehat-sehat selalu, Amin. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum.